Hai, ini Pak Seno, manajer di perusahaan swasta nasional. Saat ini Pak Seno menghadapi masalah dengan karyawan milenial. Masalahnya ada di karakter mereka, yaitu pertama, mereka mudah bosan dengan pekerjaan rutin. Mereka mendambakan tantangan, mendambakan sesuatu yang baru. Yang kedua, mereka kutu loncat. Mereka sering pindah-pindah pekerjaan. Yang ketiga, tidak tertarik dengan jenjang karir. Karena dalam pikiran mereka, dalam 5 tahun mereka akan membangun perusahaan baru. Yang keempat adalah mereka ingin berperan lebih di perusahaan dibandingkan dengan job desk mereka saat ini. Ini Andre. Andre merupakan anggota tim Pak Seno. Andre lahir tahun 90-an, atau yang biasa kita kenal dengan nama milenial. Andre, sebagai salah satu generasi milenial, memiliki karakter sebagai berikut. Pertama, mereka mementingkan kesempatan berkembang dibandingkan dengan gaji. Yang kedua, mereka mendambakan pemimpin yang mengarahkan bukan mendikte. Yang ketiga, mereka menyukai pekerjaan yang fleksibel. Yang keempat, mereka lebih mementingkan mencari peluang dibandingkan dengan loyalitas, sehingga mereka terkesan menjadi seorang yang kutu loncat. Yang kelima, mereka mementingkan sikap saling menghormati dibandingkan dengan hierarki di perusahaan. Apakah semua itu terdengar familiar? Atau memang hal tersebut terjadi di perusahaan Anda? Di video ini akan dijelaskan bagaimana caranya memimpin milenial sehingga mereka dapat berkontribusi positif di perusahaan. Bagaimana membuat mereka lebih betah di perusahaan sehingga dapat bersinergi antara manajemen dengan karyawan. Tips nomor 1 adalah menjelaskan alasan ketika memberikan perintah. Mereka ingin tahu di balik perintah. Gaya komando yang kadang ditunjukkan oleh para baby boomers dan Gen X mulai harus berubah. Kalau bicara dengan milenial, harus dijelaskan alasan di balik suatu aturan ataupun perintah. Semakin mereka paham, semakin mereka akan lebih sukarela untuk mengerjakan perintah. Tips nomor 2. Kurangi sekat-sekat birokrasi dan formalitas. Para milenial tidak suka dengan birokrasi. Mereka tidak suka formalitas. Bukan berarti mereka tidak menghormati. Mereka hanya tidak suka pura-pura. Bagi mereka, birokrasi penuh dengan kepura-puraan. Mereka lebih suka tampil apa adanya. Bahkan, antara bawahan dan atasan tidak perlu jaga jarak. Bagi mereka, menyelesaikan pekerjaan lebih utama daripada sibuk dengan urusan formalitas. Tips nomor 3. Kurangi aturan. Para milenial mendambakan kebebasan berkreasi. Mereka tidak ingin dibatasi banyak aturan. Namun, hal ini sulit diterima oleh para Gen X. Alasannya, bagi para Gen X, proses yang baik dibutuhkan untuk mencapai hasil yang baik. Sementara, bagi para milenial, yang penting adalah hasilnya. Itulah sebabnya, banyak milenial lebih suka bekerja di perusahaan yang tidak punya aturan yang kaku. Tips nomor 4. Hargai mereka secara lebih personal. Milenial adalah generasi yang merasa dirinya penting. Alasannya, mereka dibesarkan di keluarga yang kecil. Akibatnya, milenial sangat membutuhkan sentuhan personal. Karena itu, mulai dari pujian hingga memberikan apresiasi disesuaikan dengan nilai-nilai personal mereka. Fakta menunjukkan, organisasi yang bisa membuat para milenial betah adalah yang mampu menyentuh level personal mereka. Tips nomor 5. Pemimpin di era milenial harus menjadi pendengar aktif. Karena kaum milenial tumbuh dengan sosial media yang membuat mereka kecanduan untuk diperhatikan. Mereka akan sangat termotivasi jika diberi kesempatan untuk berbicara dan diakomodasi ide-idenya oleh perusahaan. Mereka haus akan ilmu pengetahuan, pengembangan diri, dan menyukai berbagi pengalaman.
Terima kasih ya guys telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, and comment.